Itu kalau siriat. Sisanya baru penerapan. Tapi kalau tidak tahu anatominya, detailnya, itu akan sulit sekali kita menerapkan yang namanya siriat method atau metode siriat. Maka kita nanti akan kombinasikan dengan metode-metode yang lain. Kemudian kita berbicara anggota gerak atas AGA. Anggota gerak atas itu banyak sekali, dari shoulder, elbow, wrist, pala dan lain sebagainya. Banyak sekali kasusnya, banyak. Frozen shoulder banyak. Frozen shoulder itu masih umum. Kausanya banyak. Impingement dan lain sebagainya. Adesi, kemudian capsular pattern dan lain sebagainya. Loose body dan lain sebagainya. Kemudian kalau di elbow, golfer elbow, tenis elbow dan lain sebagainya. Wrist juga ada. Carpal tunnel syndrome, kemudian Quervain syndrome, bahkan sampai ada permasalahan-permasalahan yang kompleks mirip dengan atau intervensinya juga membutuhkan kompleksiti dari berbagai metode yang untuk digunakan untuk apa? Untuk memberikan intervensi kepada pasien-pasien itu. Maka dari itu teman-teman, di antara banyaknya kasus di muskuloskeletal non bedah yang ada di ekstremitas atas, kita ambil salah satu kasus saja, yaitu frozen shoulder. Kausanya adalah capsular pattern. Ada yang tahu maksudnya apa? Frozen shoulder, kausa capsular pattern. Pernah mendengar istilah-istilah ini sebelumnya? Yang frozen shoulder. Frozen shoulder, ya, sendi bahu kaku. Iya. Ya. Penyebabnya kan banyak. Salah satunya adalah capsular pattern. Sendi shoulder itu ada kapsulnya yang disebut dengan kapsul sendi. Kapsul sendi ada humerus ketemu dengan glenoid, ketemu dengan glenoid atau acromio clavicular joint dan lain sebagainya. Semua punya kapsul sendinya. Nah, kapsul itu menentukan gerakan. Nah, kalau kita berbicara GH joint itu glenohumeral joint. Glenoid ketemu dengan humeral joint yang sendi paling besar yang ada di shoulder, maka gerakannya banyak. Gerakan yang terjadi pada kapsul sendi glenohumeral joint itu antara lain fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, internal rotasi, eksternal rotasi, sirkumdaksi, horizontal adduksi, horizontal abduksi dan lain sebagainya. Banyak. Akan tetapi seorang pasien yang mengalami permasalahan frozen shoulder causa capsular pattern, dia akan mengalami keterbatasan gerak. Dan orang yang mengalami frozen shoulder jenis ini biasanya dia selain mengalami trauma, dia biasanya berusia 50 tahun ke atas atau sudah mulai masuk lansia. Ya, orang-orang tua biasanya hanya kena. Karena banyak terjadi penurunan fisiologis dari ototnya, dari persendiannya dan sebagainya. Maka kita perlu memahami, selain saya yakin teman-teman sudah paham semuanya tentang anatominya. Di shoulder itu ada sendi apa saja, ligamennya apa, otot-ototnya apa. Nanti kita akan singgung sedikit-sedikit. Nah, gitu. Yang mungkin sudah lupa mulai saat ini coba di refresh lagi, diingat-ingat lagi anatomi yang ada di shoulder itu apa saja. Nah, berbicara frozen shoulder causa capsular pattern, ya. Jadi frozen shoulder yang disebabkan oleh kapsul sendinya yang bermasalah, bukan tendonnya, bukan ligamennya, bukan ototnya, bukan, tapi dari kapsul sendinya, arah gerakan yang mengalami keterbatasan. Capsular pattern pada frozen shoulder itu gerakan eksternal rotasi lebih terbatas dibandingkan abduksi dan internal rotasi. Kenapa kita bisa kapan kita bisa bilang gerakan ini terbatas? Setelah kita tahu derajat ring of motion-nya. Ring of motion, pemeriksaan pakai goniometer. Kita harus tahu, jangan sampai lupa ya. Abduksi, ROM normalnya berapa? Gerakan abduksi dari bawah ke atas ini. 106. Berapa? 180. 180, betul. Internal rotasi ada dua, posisi netral atau posisi 90 derajat. Kita ambil yang posisi netral saja.
Internal rotasi berapa derajat kira-kira? 40. 90. Dari bawah sampai atas 180 nih lebarnya. Jadi cuma dari sini sampai sini. 40 50. Iya benar. 40 50. Atau lebih bisa 45, 40 45. Kemudian eksternal rotasi kira-kira berapa nih? Harusnya lebih besar dibandingkan internal rotasinya. Harusnya ya, bisa 60 70. Nanti dilihat lagi di buku ISOM. Kalian punya buku ISOM kan? Iya. Kecil kuning tipis. Iya. Nah, itu nanti dilihat berapa skor di masing-masing gerakan. Nilai normalnya itu adalah patokan kita untuk melakukan pengukuran goniometer dan antropometri. Nah, capsular pattern pada kasus frozen shoulder itu adalah gerakan eksternal rotasi lebih terbatas dibandingkan internal rotasi dan abduksi. Jadi kalau abduksinya dia terbatasnya segini, harusnya kan 180 nih. Terbatasnya dia segini udah terbatas. Biasanya untuk eksternal rotasi dia akan lebih terbatas lagi. Yang harusnya gini dia cuma udah nyeri ya, udah sakit. Ya, begitu juga dengan internal rotasinya. Itu kuncinya di situ, capsular pattern. Kemudian teman-teman, jika kita punya pasien yang datang ke kita, ya, ada pasien datang ke kita mengeluhkan nyeri bahu, sulit untuk digerakkan, kaku, dan kita lihat, oh ternyata usianya sudah 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, maka pikiran kita sebagai fisioterapis harusnya langsung mengarah ke ini frozen shoulder. Kalian tahu hipotesa? Perkiraan Iya, awal. perkiraan. Iya. Hipotesa kita sebagai seorang fisioterapis langsung kita arahkan kepada frozen shoulder dulu. Ini frozen shoulder. Setelah itu teman-teman, setelah kita punya perkiraan hipotesa dia frozen shoulder, maka kita kemudian pastikan apakah betul dia frozen shoulder atau bukan. Dengan apa? Dengan melakukan berbagai pemeriksaan. Kalau kita melakukan pemeriksaan yang terperinci itu kan banyak banget sesuai status klinis itu ya, berlembar-lembar. Setengah jam belum tentu selesai kalau kalian mendetil gitu. Kita ambil singkatnya saja, pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui dia frozen shoulder betul atau tidak. Pasien itu datang ke kita, kemudian kita lakukan inspeksi. Inspeksi apa inspeksi? Lihat. Melihat, kita observasi. Kita minta pasien untuk melakukan gerakan abduksi, fleksi, atau yang gerakan mengangkat tangan. Kita lihat gerakan itu mampu dilakukan atau tidak. Kemudian kita lihat gerakan dari scapulotorakalnya. Apa itu scapulotorakal? Skapula dan tekan. Gerakan dari scapulanya, ya, sendi scapulotorakal. Jadi gerakan dari scapula. Ketika kita mengangkat tangan, kira-kira scapulotorakal kita bergerak atau enggak scapulanya? Bergerak. Kita lihat ya. Ini saya gerakan retraksi. Iya. Iya. Bergerak. Mm. Jadi scapula ini retraksi, Mm. rotaksi maju. Mm. Ketika kita mengangkat tangan dia ke atas. Mm. Nah, kita bandingkan dengan inspeksi, kita bandingkan apakah gerakan dia fleksi, abduksi itu gerakannya lebih bagus dibandingkan scapulotorakalnya atau tidak. Kalau iya, maka hipotesa kita berpindah, bukan lagi frozen shoulder. Tapi kalau dari gerakannya itu lebih mobile yang scapulotorakal, artinya scapulanya kok kendor banget nih. Mm. Berarti hipotesa kita lanjutkan kepada frozen shoulder. Tetap. Jadi kita tarik. Pertama pasien datang, hipotesa kita tarik garis ke samping, hipotesa awal frozen shoulder. Kita garis turun lagi, kita inspeksi, dilihat gerakannya, gerakan fleksi, abduksi dan sebagainya dia lebih terbatas dibandingkan scapulanya atau tidak. Ya. Kalau scapulanya dia lebih aktif bergerak atau lebih mobile, berarti hipotesa kita tulis dia, berarti hipotesanya tetap frozen shoulder. Kalau tidak, berarti hipotesa yang lain. Gambarnya, cara kita berpikirnya gitu. Ini adalah algoritmanya. Pemeriksaan datang, pemeriksaannya apa, hipotesanya apa. Pemeriksaan ini kalau iya berarti apa, kalau tidak berarti hipotesanya yang lain, bukan frozen shoulder. Berarti kita cek yang lain.
Kalau ternyata dia iya, berarti kita cek selanjutnya, tes orientasi, atau kita baru lakukan tes-tes spesifik yang lain yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah baru kita cek tes kapsular patternnya tadi untuk memastikan. Oh, ternyata skapulanya lebih mobile, berarti iya, dia frozen shoulder. Kita cek ke bawah kapsular patternnya, kita cek dengan pasif atau dengan aktif. Cek gerakan eksternal rotasi, kemudian cek gerakan abduksi, cek internal rotasi. Internal rotasi bisa seperti ini atau bisa kita minta pasien memposisikan tangannya ke belakang. Kalau dia nyeri dan nggak bisa, berarti hipotesa kita benar, dia frozen shoulder. Nah, selesai. Sampai situ selesai. Udah ya. Setelah itu kita tarik garis ke bawah lagi karena dia sudah benar frozen shoulder, maka kita turun lagi, ambil garis, tarik garis ke bawah lagi untuk menentukan diagnosanya. Karena ini belum diagnosa fisioterapis. Diagnosa fisioterapis ada berapa? 3 ya. Impairment. Yang pertama impairment ada 2, body structure, Body function, activity limitation dan restriction. Restriction. Oke, untuk menentukan ini baru kita cek benar nggak hipotesa ini frozen shoulder at causa capsular pattern. Di awal tadi kita hipotesanya frozen shoulder. Setelah kita cek capsular patternnya ternyata iya, berarti benar ini capsular frozen shoulder at causa capsular pattern. Untuk meyakinkannya lagi apakah ini capsular pattern, kita cek lagi. Yang pertama untuk kapsul sendinya. Kita ulangi lagi cek kapsul sendinya dengan melakukan gerakan pasif, eksternal rotasi, abduksi dan internal rotasi. Kalau iya, eksternal rotasinya lebih terbatas dibanding internal rotasi dan abduksi, berarti dia capsular pattern. Yang pertama ini, kita cek itu. Yang kedua, kita lakukan joint play movement test. Joint play movement test. Berarti kita melakukan gerakan movement pada jointnya, gerakan pada sendinya. Bentuk tesnya gimana? Kita melakukan traksi di akhir ROM. Kita ambil satu gerakan abduksi. Dia sudah mentok di 100 derajat misal, atau di 90 derajat dia sudah mentok. Setelah ini baru kita traksi. Kita traksi, kita tarik. Kalau nyeri, berarti ini akan menguatkan hipotesa sebagai frozen shoulder capsular pattern. Oke. Berarti untuk kapsul sendi pemeriksaannya 2. Yang pertama adalah pasif test untuk mengetahui kapsular patternnya tadi dengan melakukan gerakan eksternal rotasi, abduksi dan internal rotasi. Positifnya adalah eksternal rotasi lebih terbatas dibanding abduksi dan internal rotasi. Itu harus, bukan harus. Kalau itu ya berarti untuk menguatkan kapsular pattern. Yang kedua kita tes joint play movement test. Ya, joint play movement test ini fungsinya untuk mengetahui menguatkan tingkat nyeri dan juga anfeel. Anfeel itu adalah sensasi akhir gerakan, betul? Iya. Anfeel itu bisa diketahui dari pasif test tadi dengan kapsular patternnya tadi atau dengan joint play movement test. Bisa. Tes yang kedua untuk kapsul joint play movement test untuk mengetahui anfeel dan tingkat nyerinya. Ambil posisi end ring, ya, akhir gerakannya, mentoknya dia seberapa, baru kita traksi. Kalau nyeri dan ada elastis anfeel, jadi kalau frozen shoulder capsular pattern dia elastis anfeel. Elastis anfeel itu anfeel patologis atau fisiologis? Patologis. Fisiologis. Oh, fisiologis. Kenapa dia elastis anfeel? Elastis anfeel itu apa? Akhirannya elastis. Iya, elastisnya kenapa? Tulang ketemu tulang atau kapsul atau ligamen? Ligamen. Jadi ligamennya dia merenggang. Ini contohnya ya. Contoh beris saya nih. Nah, ini ditarik bisa kelihatan ya? Nah, elastis. Dia balik lagi. Kita lepas balik lagi. Kalau elbow udah mentok ini karena tulang ketemu dengan hard anvil. Ini elastis. Sama kayak ini. Kita traksi. Tapi ada nyeri.
Berarti menguatkan lagi dia capsular pattern. Maka setelah kita lakukan dua pemeriksaan ini, kita tarik kesimpulan ternyata dia mengalami capsular pattern. Berarti kalau dia mengalami capsular pattern pasti ada hypomobility, gerakannya terbatas. Karena ada gerakan terbatas dari eksternal rotasi, abduksi juga pasti terbatas, Internal rotasi juga terbatas. Ini yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah untuk scapular movement-nya. Karena tadi di awal kita menginspeksi melihat oh ternyata skapulanya lebih movement atau lebih mobil dibandingkan tangannya. Berarti kita cek dia ada masalah atau tidak. Maka ceknya kita lakukan passive test juga. Ya, kita lakukan passive test. Kita lakukan passive test dengan gerakan protraksi. Jadi kita gerakan protraksi ke depan, retraksi, elevasi, depresi, abduksi dan adduksi. Dua gerakan ini yang terakhir adalah gerakan tambahan. Jadi intinya protraksi, retraksi, elevasi, depresi secara pasif. Kalau ada nyeri, ya, kalau ada nyeri berarti dia ada permasalahan di scapulotoracal dysfunction. Kalau terjadi permasalahan scapulotoracal dysfunction berarti ada masalah di otot rotator cuff-nya. Otot rotator cuff itu ada 4, apa saja yang bisa menyebutkan? Subscapularis, supraspinatus, supraspinatus, teres mayor, mayor atau minor? Minor. Mayor Pak. Ya, oke terus. Nggak tahu. Sama I-nya belum. infraspinatus. Infraspinatus. Jadi ada masalah di rotator cuff karena otot rotator cuff semuanya melindungi atau menyelubungi dari scapulanya. Berarti ada masalah lagi di situ. Yang pertama ada capsular pattern, pasti ada hypomobility, keterbatasan gerak. Yang kedua, scapular movement-nya kita cek dengan pasif tadi. Kalau dia ada nyeri berarti ada scapulotoracal dysfunction. Ada masalah di rotator cuff. Yang ketiga, kita cek muscle-nya. Setelah kita cek sendinya, join-nya juga atau capsular pattern-nya, join di scapularnya. Setelah itu yang terakhir kita cek di muscle-nya. Di ototnya kita cek dengan cara apa? Untuk cek otot cukup kita lakukan resisted atau isometrik. Untuk apa? Untuk mengetahui weakness, kelemahan dan nyeri. Kalau orang kuat, kita berikan resisten dia masih bisa menahan. Tapi kalau dia weakness, ketika kita kasih beban, dia udah nggak bisa melawan. Maka kita lakukan resisten atau gerakan isometrik di semua gerakan untuk mengetahui otot mana yang mengalami kelemahan. Karena masing-masing gerakan ototnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita lakukan gerakan isometrik atau resisted, kita juga bisa palpasi untuk tonus ototnya. Tonus ototnya, bicep femorisnya atau bicep brachinya atau supraspinatusnya kita palpasi, infraspinatusnya, ya, teresnya kita palpasi. Apakah ada nyeri atau tidak? Apakah ada trigger point-nya atau tidak yang menyebabkan nyeri atau tidak? Dan sebagainya. Dengan kita melakukan dua tes ini, distribusinya ke arah dua hal. Yang pertama, setelah kita lakukan resisted atau kita palpasi tonusnya, kalau ototnya itu rileks, ya, kemudian nyerinya berkurang, berarti permasalahannya pada muscle contracture, pemendekan otot. Kalau ototnya pendek, setelah kita resisted, setelah tahanan, ototnya akan terulur. Setelah kita resisten kok ternyata nyerinya berkurang atau lebih rileks ototnya, berarti permasalahannya pada muscle contracture. Tetapi kondisi yang kedua, kalau ototnya justru setelah kita lakukan resisten atau setelah kita palpasi ototnya masih tetap tegang, masih tetap kaku, berarti permasalahannya ada di spasme. Dia spasme.
Tadi kalau ototnya relax, kenapa? Ototnya rileks berarti muscle kontraktur. Ada pemendekan di jaringan ototnya. Berarti kita harus rilis. Kalau ada spasme berarti kita harus relaksasi. Nah, nanti kita intervensinya gampang banget. Yang penting kita tahu pemeriksaannya dulu. Satu lagi? Yang satu spasme. Enggak, kalau ototnya enggak relax, satunya relax apa? Apa? Betul. Dia memendek yang itu. Kalau yang itunya dia spasme. Sudah? Ya. Kita lanjutkan. Nanti. Maka teman-teman bisa kita ambil kesimpulan diagnosa fisioterapis yang bisa kita tuliskan terhadap pasien ini yang mengalami frozen shoulder. Frozen shoulder e causa capsular pattern yang pertama adalah body structure. Body structure berarti kita melihat secara anatomisnya. Apa anatomis yang bermasalah? Yang pertama adalah kapsul sendinya. Kapsul sendi pada frozen shoulder ini yang paling bermasalah, yang paling besar yaitu glenohumeral joint, dan yang kecil yaitu acromioclavicular joint. Dua joint ini pasti mengalami kronik inflamasi. Inflamasi tanda-tandanya apa? Memerah apa? Kalor, betul. Iya, kalor. Iya. Ya, 5 ya. Boleh memerah. Dan sampai 2. 5 tanda itu dia mengalami kronik inflamasi. Kalau suatu jaringan mengalami inflamasi, terutama pada glenohumeral joint dan acromioclavicular joint, dia terjadi kronik inflamasi, maka dari inflamasi itu akan menyebabkan adesi, adesif kapsulitis. Adesif itu penyempitan, ada bengkaknya, ada kemerah-merahannya, ada radamnya. Normalnya glenohumeral joint itu ada celahnya gini, jadi nggak nempel, ada celahnya sehingga dia bisa bergerak. Kok dia terjadi inflamasi, maka inflamasi bengkak, merah-merahan, radang itu akan menempel. Jadi akan menutup celah sendinya ini, nutup sehingga dia untuk bergerak terbatas. Maka tadi kita katakan capsular pattern karena ada keterbatasan abduksi, keterbatasan eksternal rotasi, keterbatasan internal rotasi. Kronik inflamasi turun, kronik inflamasi itu akan menyebabkan penyempitan atau adesi, ya, adesi. Setelah itu akan setelah dia adesi maka akan terjadi kontraktur tadi atau keterbatasan movement, keterbatasan gerak. Ya. Kalau suatu sendi tadi yang mengalami adesi dan mengalami keterbatasan gerak, maka itulah yang disebut dengan capsular pattern. Ya, capsular pattern. Kalau sudah terjadi capsular pattern, maka kalau kita stretch dia akan nyeri. Dia udah mentok nih, capsular pattern mentok. Terus kita stretch lagi, kita dorong lagi, pasti akan nyeri sekali. Maka kondisinya sudah dua. Ya, untuk joinnya, untuk kapsulnya dua diagnosanya. Yang pertama capsular pattern, bisa disebutkan capsular patternnya kemana? Eksternal rotasi lebih terbatas dibanding abduksi dan internal rotasi. Yang kedua adalah terjadinya stretch pain. Stretch pain, nyeri Ketika ditarik atau ketika didorong, stretch pain. Ini yang pertama, diagnosa yang pertama, body structure dari segi sendinya, kapsulnya. Yang kedua, kita lihat dari ototnya. Dari pemeriksaan yang awal tadi, kita lihat ototnya. Ototnya pasti tadi ada permasalahan di calf muscle-nya, rotator calf muscle-nya. Ya, tadi di pemeriksaan kan ada ya, kalau dia terjadi permasalahan pada scapulotorakalnya, kemudian kita pasif dari gerakan-gerakan tadi ternyata iya, berarti ada permasalahan di rotator calf muscle yang keempat. Maka di sini diagnosa body structure yang kedua adalah muscle mengalami rotator cuff-nya pasti tightness. Tahu tightness? Apa sih? Tightness. Pemendekan. Bukan, apa sih? Yang nyeri itu kan kalau di Tightness Ketegangan. ketegangan atau dia overkontraksi. Tegang terus-menerus, lama-lama dia Apa sih? Overuse terus nyeri dan sebagainya, itu disebut dengan tightness. Terlalu berat kerjanya.
terlalu over, itu disebut dengan tightness. Kemudian selain rotator cuff-nya tightness, pasti ada yang weakness. Kalau yang satunya kuat, pasti yang satunya ada yang weakness. Nah, yang weakness-nya otot apa? Yang weakness adalah scapulotoracal muscle-nya. Scapulotoracal muscle, kalau tadi kan Rotator cuff. rotator cuff itu ada supraspinatus, infraspinatus, teres mayor, subscapularis di dalam. Nah, sekarang ini tightness. Sekarang yang weakness adalah scapulotoracalnya. Scapulotoracal agak di bawah, di bagian scapulanya. Beberapa otot yang mengalami weakness karena scapulotoracalnya ini adalah rhomboid, kemudian stratus anterior, itu pasti mengalami weakness. Kalau kondisi ini kita biarkan, lama-kelamaan dia bisa terjadi scapula winging. Scapula winging itu yang skapula antara kiri dan kanannya dia berbeda. Asimetris. Winging itu kan kayak sayap gitu ya, yang satunya agak gembung gini, agak melek sih, agak apa namanya? Lateral. Bukan di tempatnya lah, agak geser keluar. Itu yang disebut dengan scapula winging, scapula dyskinesis, dan lain sebagainya. Itu dari ototnya. Berarti ada dua hal, ada tightness pada rotator cuff-nya dan ada weakness pada scapulotoracal muscle-nya. Dua hal ini, maka ini disebut dengan muscle imbalance. Kalau ditanya, ini ada muscle imbalance nggak pada pasienmu ini frozen shoulder capsular band? Ada. Muscle imbalance-nya yang tightness apa, yang weakness apa, teman-teman harus bisa menjelaskan. Oh, yang tightness itu rotator cuff, ototnya apa saja. Yang weakness itu scapulotoracal muscle-nya, ototnya apa saja. Dari segi ototnya. Dari sarafnya sekarang. Nervous-nya. I don't know this. Karena terjadi kronik inflamasi atau terjadi penjepitan tadi pada kapsul sendinya, sarafnya pasti juga mengalami permasalahan. Permasalahannya pada autonom sistem. Autonom sistem itu saraf yang tidak bisa kita kendalikan karena dia otomatis. Salah satunya adalah saraf yang bekerja untuk pembuluh darah. Kita nggak bisa mengatur pembuluh darah, kita diem, nggak usah mengalir, nggak bisa, karena itu otonom sifatnya. Iya. Seperti saraf yang mengatur pada detak jantung dan lain sebagainya. Saraf otonomnya pasti terganggu, ya. Gangguannya di saraf yang mengatur apa? Mengatur pada vaskularisasinya, pembuluh darahnya. Ya, pembuluh darahnya terjadi mikrosirkular kontriksi, mikrosirkular atau vasokontriksi gampangnya. Nah, Oh, vasokonstriksi. terjadi vasokontriksi itu apa? Yang kecil. Yang Pasokan darahnya itu darahnya kecil. Sedikit nggak sih? Terjadi pengecilan pembuluh darah itu kalau kita analogikan dia itu seperti selang. Iya, jadi gitu. Vasokontriksi selangnya dia mengecil. Nah, selangnya. Kalau selangnya ini mengecil maka airnya kan nggak lancar. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita kesemutan. Kalian yang laki-laki ya Jumatan gitu 1 jam duduk sila terus biasanya kan kram gitu kan biru itu karena pembuluh darahnya tidak lancar. Itu dari pelebaran. body Iya. structure-nya. Jadi ada kapsul sendinya, ada muscle-nya, ada nervous-nya. Yang Pengecilan. kedua, Yang dilatasi. di impairment itu ada body function. Iya. Ya, body function-nya kita lihat. Body function-nya kita hubungkan dengan body structure-nya tadi. Yang pertama ada pain, ya kan? Tentang joint-nya tadi ada pain, capsular pattern dan stretch pain. Maka body function-nya ada nyeri, pain. Pain. Yang kedua, di body structure ada capsular pattern. Berarti di body function-nya ada hypomobility. Kalau terjadi capsular limit. pattern, pasti terjadi hypomobility. Limit gitu. Kemudian yang ketiga ada permasalahan di ototnya. Ototnya ada tightness, ada weakness, pasti ada muscle imbalance. Jadi ada 3 di body function-nya, impairment body function-nya.
Selanjutnya kita ke diagnosa yang kedua adalah activity limitation. Activity limitation banyak, yaitu keterbatasan di activity daily living. Jelas ya, untuk latihan pakai baju, latihan mandi dia pasti terbatas karena nyeri, sisir baju atau ngambil barang-barang yang di atas pasti mengalami keterbatasan. Kemudian yang terakhir adalah participation restriction. Ini berkaitan dengan hobi, dengan worknya, dengan sport, dengan rekreasi, pasti mengalami keterbatasan. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekkan?